Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang sekali berjumpa kembali dengan saudara-saudara. Perjumpaan kita di dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan bagi kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 9-10. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Dan juga pertanyaan berdasarkan firman Tuhan. Dari firman Tuhan tadi, ada yang ingin saya tanyakan kepada Amang Pendeta. Pertanyaannya demikian. Kita sering mendengar bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Termasuk kemampuan manusia pun tidak ada yang abadi. Sebagai seorang yang beriman, apakah pertanyaan ini dapat kita terima? 1 Korintus 13 ayat 9 dan ayat 10. Firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sebab pengetahuan tidak lengkap dan nubuatan kita pun tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Saudara-saudara, jika yang tidak sempurna itu ada di dalam hidup kita, tapi yang sempurna itu akan datang. Kapan itu? Ketika yang tidak sempurna itu lenyap, akan datang yang sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul untuk renungan ini, ada yang abadi di dunia ini. Ada yang abadi di dalam hidupmu. Pertanyaan sangat menarik. Kita sering mendengar bahwa di dunia ini tiada yang abadi. Termasuk kemampuan manusia, tidak ada yang abadi. Sebagai orang beriman, kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus, apakah pernyataan itu dapat kita terima? Apakah kita juga meyakini bahwa di dalam dunia ini, bahkan di dalam hidupmu, di tubuhmu tiada yang abadi? Mari kita lihat firman Tuhan. Ada 3 hal penting di dalam 1 Korintus 13. Iman, pengharapan, dan kasih. Apa kata firman Tuhan? Orang mengimani sesuatu. Dan ketika imannya terbukti, sampai sebatas itu. Yang kedua, orang berpengharapan. Ketika harapannya sudah terjawab, sampai sebatas itu. Ketika Kristus datang kembali, tidak dibutuhkan iman lagi. Tidak butuh berpengharapan lagi. Tapi, saudara-saudara, kasih akan tinggal tetap. Itu yang ditekankan Paulus di dalam 1 Korintus 13. Iman, pengharapan, dan kasih sangat penting, tapi yang terbesar dari semua adalah kasih. Nah, sekarang saudara-saudara, kita
diminta firman Tuhan untuk hidup di dalam kasih. Kasih itu yang terbesar. Kasih itu yang abadi. Oleh karena itu, justru keabadian itu harus ada di dalam kita. Oleh karena itu pertanyaan tadi, apakah di dalam dunia ini, apakah di dalam hidup kita ini ada yang abadi? Jawabnya bukan sekadar ada, tapi harus ada. Itulah saudara-saudara. Nah, justru karena keabadian itu ada di dalam diri kita, walaupun hidup kita ini sangat sederhana, tapi Tuhan membangun sesuatu yang abadi di dalam hidup kita. Ketika kita hidup di dalam kasih. Apapun boleh ada dan datang dalam hidup kita. Suka dan duka. Berkat dan penderitaan. Dan ini yang datang ini juga boleh berlalu. Suka boleh berlalu. Duka boleh berlalu. Tapi kasih itu harus tinggal tetap. Oleh karena itu saudara, agar kasih ini tinggal tetap, jangan keluar dari dunia ini. Jangan keluar dari hidupmu. Tetaplah di dalam hidupmu apapun yang terjadi. Hanya karena dengan demikian, kita tetap memelihara kasih di dunia ini. Saudara-saudara, kalau begitu, apa artinya Tuhan menanamkan atau memberi kesempatan bagi kita untuk memiliki keabadian? Dan supaya kasih yang abadi itu dalam diri kita, kita bagikan kepada orang lain. Ini artinya saudara-saudara, sesuai dengan pertanyaan tadi, Tuhan, firman Tuhan mengkritik sikap dunia ini yang mengatakan tidak ada yang abadi di dunia ini. Ada yang abadi di dunia ini. Bahkan harus ada. Karena kita orang yang percaya harusnya hidup di dalam kasih. Itu berarti harusnya keabadian itu ada di dalam diri kita. Yang kedua, di samping mengkritik sikap dunia ini, ada yang abadi diberikan Tuhan kepada manusia, tapi dunia mengatakan tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Firman Tuhan mengkritik dunia ini, sekaligus firman Tuhan memberi warna, memberi makna. Ketika dunia terperangkap, mengatakan tiada yang abadi, firman Tuhan mengatakan ada yang abadi. Dengan yang abadi itu, hidup ini menjadi berwarna, dan warnanya adalah semangat hidup yang baik. Itulah kasih. Tidak berlomba untuk menguntungkan diri. Tidak berlomba untuk mengorbankan orang lain. Tetapi berlomba untuk menguntungkan orang lain. Berlomba untuk menghidupkan orang lain. Itulah saudara-saudara warna baru. Itulah saudara-saudara hal yang sangat baru, yang abadi. Yang akan terjadi di dunia ini, yang diharapkan oleh firman Tuhan. Tuhan itu adalah kasih. Puncak kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kasih. Kita orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Panggilan kita adalah kasih. Seabadi Tuhan Allah. Seabadi Yesus Kristus. Seabadi itulah kasih yang ada di dalam diri kita. Kalau kita menjaga dan melaksanakannya. Saudara-saudara, dengan pemahaman seperti ini, panggilannya sangat jelas. Minggu lalu,
kita ditantang jangan bodoh. Minggu ini juga jangan bodoh. Tapi bijaklah, karena Tuhan memberi kesempatan untuk yang abadi. Kasih tinggal tetap. Panggilan sangat jelas. Marilah saudara-saudara, kita memelihara, kita menjaga, dan kita melatih diri kita untuk tetap hidup di dalam kasih. Itu berarti kita anak-anak Tuhan yang abadi, menjadi anak-anak Allah yang mendapat hidup kekal. Dengan semangat seperti ini, menjaga, memelihara, melatih, mengasihi, kita menjadi orang-orang yang memperoleh hidup yang kekal dan selalu ditandai dengan setiap hari hidup berbahagia. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan lupa untuk bahagia. Tuhan memberkati kita.